Kita masuk di chapter yang ketujuh, yaitu adalah personal branding. Setelah kalian mempelajari chapter 1 sampai 6, berarti insya Allah kalian ini udah punya kemampuannya sebagai seorang MC. Lalu pertanyaannya selanjutnya, apa yang harus dilakukan agar kesempatan kita untuk memulai karir sebagai MC itu bisa terwujud? Kita bisa pakai yang namanya ilmu personal branding. Apa itu personal branding? Personal branding adalah bagaimana kita memunculkan citra diri kita agar orang ini trust atau percaya bahwa kita ini bisa di-hire sebagai seorang MC untuk acara-acara mereka. Gimana caranya? Let's go, kita bahas. Selalu jadi pertanyaan kepada saya bagi MC-MC yang baru mulai, Bang, gimana caranya kita mempersonal brandingkan diri sebagai MC, tapi kita ini belum ada job? Nah, kalian pasti bertanya-tanya juga kan? Itulah pertanyaan yang sering muncul dari teman-teman semua. Sebenarnya dari pertanyaan tersebut udah kejawab kan? Susah membrandingkan diri karena belum ada jobnya. Berarti tugas kita adalah kita harus mencari jobnya, teman-teman. Karena gini, teman-teman. Prinsipnya untuk membuat sebuah branding adalah kita ini harus punya yang namanya portofolio atau track record minimal 1, 2, 3 event lah kita pernah bawakan. Apapun itu ya, eventnya nggak mesti sama semua. Yang penting kalian lagi nge-MC. Dan bahkan ini pun bukan hanya untuk MC, teman-teman. Bahkan ini pun untuk segala bidang jasa sekalian. Baik itu desain grafis, fotografi, dan lain-lain. Harus ada portofolio dan track recordnya terlebih dahulu untuk bisa membrandingkan diri. Kenapa sih harus kayak gitu? Karena yang namanya pekerja jasa atau menjual sebuah produk, orang itu butuh yang namanya trust atau kepercayaan dulu nih sama kita. Kebanyakan orang ini ngerasa susah banget bang buat dapetin portofolio di awal-awal. Saya rasa bukan susah, tapi teman-teman ini lupa kalau misalnya rumus dapetin job itu ada dua. Apa aja? Yang pertama adalah jemput bola, yang kedua adalah nunggu bola. Maksudnya adalah kita ini sebenarnya milih teman-teman. Kita ini mau kita nunggu klien datang sendiri ke kita atau kita yang nyari calon kliennya. Nah, itu dua hal yang berbeda nih, teman-teman. Sayangnya, banyak orang milih yang pertama, yaitu adalah pengen kliennya itu datang sendiri sama kita. Hanya karena dia gengsi dan malu biasanya. Padahal gimana caranya kalian itu bisa datang sama kita sedangkan kita portofolio aja belum punya, ya kan? Siapa yang mau percaya sama kita? Siapa yang mau hire kita? Jadi buat kalian yang bener-bener mau mulai berkarir menjadi seorang MC, saya saranin ambillah opsi yang kedua, yaitu adalah menjemput bola atau kita cari calon klien yang kira-kira bisa kita jadikan portofolio. Tenang, gak usah khawatir. Sesuai janji saya akan bocorkan tips sederhana atau langkah awal untuk kalian bisa menjemput bola atau mendapatkan klien-klien awal-awal kalian. Yang perlu kalian pahami adalah kenalilah bahwa kita ini punya yang namanya 4 customer, teman-teman. Oke, 4 customer. Customer yang pertama itu dikenal sebagai internal customer, yaitu adalah orang-orang atau calon klien yang dari ruang lingkup kecil kita atau dari ruang lingkup circle teman-teman semuanya, baik itu teman, sahabat, saudara, yang emang mereka ini udah kenal sama kalian. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mendapatkan klien pertama, kedua, dan ketiga ini dari internal customer ini? Sederhana, jadi kalian mulailah kalian kenalkan diri kalian kembali kalau kalian ternyata sudah punya skill baru yang namanya adalah skill membawakan acara atau skill menjadi seorang MC. Tawarkanlah kepada mereka dan perjelas, kita bisa bantu menjadi seorang MC. Gak usah ngomongin fee dulu, gak usah ngomongin duit dulu. Kalian fokus di
dapetinlah minimal 3 job pertama dari customer ini. Kalaupun kalian mau ngasih tarif, bolehlah dikit-dikit aja. Sesuaikan dengan transport dulu aja minimal. Oke? Ini adalah internal customer yang memungkinkan kalian mendapatkan 3 job pertama kalian. Yang kedua, kalian mesti tahu ada yang namanya intermediate customer. Intermediate customer adalah calon klien yang datang dari orang yang kenal kita, kemudian memperkenalkan diri kita kepada circle mereka. Nah, biasanya ini terjadi karena kepuasan atau dari orang-orang dekat kita yang udah tahu kita bisa MC misalnya, dia merekomendasikan ke teman-teman mereka. Nah, dari sini biasanya juga bisa nambah-nambah dikit nih buat porto kalian nih. Lumayan kan? Nambah satu. Makanya kalian harus fokus dulu di internal customer terlebih dahulu, biar kalau nanti sudah terpuaskan internal customernya, sudah trust sama kalian, akan mulai bercabang nih ke intermediate customer. Yang ketiga, ada yang namanya relation customer. Ketika kalian sudah mulai berjalan, dapatkan portofolio 1, 3, 5, bahkan 10 hanya dari internal customer ataupun dari intermediate customer. Nah, nanti mulai nih kalian akan mendapatkan yang namanya customer baru, yaitu adalah relation customer. Relation customer adalah calon klien yang datang dari rekanan jasa yang seprofesi atau sebidang dengan kita. Jadi kalau kalian misalnya MC wedding, MC lamaran, nah calon klien ini bisa datang dari rekanan-rekanan kalian yang pernah kerja bareng sama kalian. Baik itu dekorasi, make up, WO, fotografi, dan lain-lain. Jadi intinya mulailah step 1, step 2 dulu, yaitu adalah internal customer, intermediate customer itu juga perlu. Yang keempat yaitu adalah external customer. Nah, ini dia adalah calon klien yang benar-benar nggak kenal kita sama sekali dan mereka benar-benar datang ke kita karena memang sudah butuh dengan jasa kita. Itulah tahap terakhir yang kalian akan dapatkan setelah kalian sudah mengumpulkan portofolio. Di mana nantinya karena portofolionya sudah lengkap, kalian akan mulai sedikit demi sedikit didatangi oleh orang-orang yang memang butuh dengan jasa-jasa kalian. Setelah tentunya kalian merapikan portofolio kalian di Instagram sebagai tanda bahwa kalian memang MC yang berpengalaman. Dan setelah berjalan nanti pasti akan terus bertumbuh ya. Klien kalian nggak mungkin lah nggak bertambah kalau kalian sudah memaksimalkan penampilan kalian atau pelayanan kalian. Karena akan muter-muter terus tuh nanti di intermediate customer, relation customer, bahkan di external customer. Jadi ini kekhawatiran kalian untuk bisa dapat job-job pertama saya rasa sudah kejawab, karena inilah tahapannya: internal customer, intermediate customer, relation customer, dan external customer. Jadi untuk bisa membrandingkan diri kalian sebagai seorang MC, nggak usah khawatir, kalian cukup pahamilah calon-calon klien ini untuk bisa mendapatkan portofolio. Dan bahkan kalau kalian misalnya pengen lebih mengembangkan diri kalian lagi, kalian juga bisa kok bikin konten-konten di Reels, di TikTok seputar tentang MC. Agar lagi-lagi orang trust sama kalian dan percaya bahwa kalian ini bisa di-hire loh jadi MC untuk acara mereka.